Menjelajah lautan bisa menjadi pengalaman yang mendebarkan, namun beberapa rute laut tentu saja menempatkan Anda pada risiko yang lebih besar dibandingkan rute lainnya. Berlayar di laut terbuka tidaklah mudah, ada banyak bahaya maritim dan risiko lain yang perlu dipertimbangkan sebelum berlayar. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi beberapa rute laut yang berisiko dan menemukan masalah laut apa yang diakibatkannya, mulai dari perjalanan yang tidak pasti hingga tikungan tak terduga di jalur yang biasa kita lalui. Hal ini menunjukkan betapa berbahayanya alam. Ini benar-benar menempatkan kita, manusia biasa, pada posisi kita. Pernahkah Anda melewati perairan berbahaya seperti itu? Risiko maritim berarti segala bahaya atau ancaman yang berpotensi membahayakan kapal atau awak kapalnya. Pada intinya, hal ini mencakup segala hal mulai dari bencana alam hingga bencana yang disebabkan oleh manusia seperti serangan pembajakan. Kita semua akrab dengan cerita tentang bajak laut, badai, dan bahaya lain yang dihadapi kapal ketika berlayar melalui berbagai jalur laut. Salah satu risiko maritim yang paling banyak diketahui adalah pembajakan. Teluk Aden antara Yaman dan Somalia terkenal karena seringnya terjadi serangan bajak laut, yang meningkat drastis pada tahun 2009 karena ketidakstabilan dalam pemerintahan Somalia. Namun bentuk risiko lain juga ada, badai atau tsunami dapat menyebabkan bencana alam, tabrakan antar kapal merupakan ancaman yang mungkin terjadi, dan kelompok tertentu melakukan serangan teroris terhadap kapal atau pelabuhan. Selain itu, kecelakaan yang melibatkan bahan berbahaya di atas kapal menimbulkan risiko keselamatan yang signifikan. Bahaya kesehatan seperti penyakit di kapal bahkan dapat menyebabkan situasi karantina jika tidak ditangani dengan baik. Selain itu, selain jalur yang berbahaya karena kapal penangkap ikan yang digunakan oleh kelompok bajak laut dan perahu motor bersenjata lengkap, Selat Hormuz di lepas pantai Iran adalah wilayah lain yang mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai insiden tersebut mengakibatkan peningkatan tindakan keamanan dari beberapa negara, termasuk Iran, karena mereka khawatir akan potensi serangan teroris terhadap kapal-kapal yang lewat melalui wilayah ini. Hal ini membawa kita kembali ke poin awal mengenai strategi manajemen risiko maritim yang diterapkan di seluruh rute laut sibuk di seluruh dunia. Sekarang mari kita lihat beberapa jalur laut paling berbahaya di dunia. 1. Cape Horn. Menavigasi perairan di sekitar Cape Horn telah menjadi tantangan bagi banyak pelaut selama bertahun-tahun. Karena reputasinya yang berbahaya dan sulit, tidak heran para pelaut menjuluki wilayah ini sebagai kuburan kapal. Meski sekilas berbahaya dan menakutkan, mereka yang cukup berani menghadapi badai dahsyat ini akan menyaksikan beberapa pemandangan alam yang paling menakjubkan. Meski kondisinya sulit, kawasan ini tetap menjadi kawasan yang penuh keindahan sekaligus ujian bagi para pelaut yang mencoba melintasi Samudra Selatan. Dikenal sebagai rintangan alam terbesar di dunia, menavigasi perairan berbahaya ini memerlukan kewaspadaan dan keterampilan, namun juga menawarkan pemandangan tak terlupakan di setiap perjalanan. Angin kencang menciptakan gelombang dahsyat yang mampu membalikkan kapal atau membenturkannya ke batu, sehingga semakin menambah bahaya pada jalur laut yang sudah dianggap sulit. Namun jika Anda berhasil melewatinya dengan selamat, Anda mungkin tidak akan pernah melupakan perjalanan Anda di sekitar Cape Horn. Bahkan para pelaut berpengalaman pun menghindari berlayar melewati Cape Horn, yang terkenal karena kondisinya yang berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Salah satu contoh yang tak terlupakan dari hal ini adalah pelayaran keliling dunia yang dilakukan Sir Francis Drake pada tahun-tahun 1577 sampai tahun 1580, di mana ia harus menghadapi badai yang mengamuk, ombak yang menjulang tinggi, dan medan yang tak kenal ampun dalam mencari jalan yang aman melalui Selat Magellan. Meskipun ada bahaya yang sangat besar dan tidak ada jaminan bahwa armadanya akan selamat, mereka tetap bertahan, namun dua kapal akhirnya hilang di dekat Cape Horn karena apa yang digambarkan sebagai pertempuran melawan amukan alam. Bahkan saat ini, para pelaut takut melakukan perjalanan melalui perairan berbahaya ini karena arus yang kuat dapat menyulitkan para navigator yang mengetahui kebutuhan mereka. 2. Somalia, Teluk Aden. Perairan di sekitar tanduk Afrika terkenal sebagai tempat yang berbahaya bagi aktivitas maritim. Namun bahaya ini sangat akut dalam kasus Teluk Aden, yang terletak di antara Somalia dan Yaman, yang terkenal sebagai tempat terjadinya pembajakan dan aktivitas kriminal lainnya di laut. Salah satu alasan utama mengapa berlayar melalui jalur perairan ini bisa menjadi pengalaman yang menakutkan adalah lebarnya yang relatif sempit, yang membuatnya sangat rentan terhadap bajak laut yang ahli dalam menyamarkan diri di balik pulau atau menggunakan jaringan pendukung di darat untuk melancarkan serangan terhadap kapal yang lewat. Mengapa penjahat menemukan jalan keluar yang begitu mudah? Bagaimana rencana pemerintah Somalia untuk mengatasi tindakan terlarang ini? Pesisir Somalia menawarkan kesempatan bagi para pembajak untuk melancarkan serangan mereka dengan risiko minimal diketahui atau ditangkap oleh pasukan angkatan laut yang berpatroli di wilayah tersebut. Kita telah melihat kelompok pembajakan menjadi semakin canggih dalam beberapa tahun terakhir, memperoleh kapal yang lebih besar dan senjata yang lebih kuat dari sekutu di sepanjang garis pantai.
Hal ini memungkinkan mereka berkeliaran lebih jauh ke perairan internasional, sehingga lebih sulit bagi penegak hukum di wilayah tersebut untuk mengidentifikasi atau mengadili mereka. Hal ini telah mendorong beberapa negara, termasuk Tiongkok, Jepang, India, Rusia, dan Korea Selatan, untuk membentuk tim khusus anti pembajakan di Angkatan Laut mereka yang berdedikasi hanya untuk menjaga perairan ini selama 24/7, mencari aktivitas mencurigakan yang melibatkan kapal bajak laut. Mereka juga berkolaborasi lintas batas internasional berdasarkan perjanjian regional untuk secara kolektif memerangi pembajakan Somalia di berbagai armada. 3. Teluk Biscay. Menavigasi Teluk Biscay bisa menjadi tugas yang menakutkan. Terletak di pantai barat Eropa antara Spanyol dan Perancis dan terkenal karena angin kencang, gelombang besar, dan badai mendadak yang telah menyebabkan banyak kapal karam sepanjang sejarah. Musim dingin sangat berbahaya ketika hembusan angin kencang meledakkan gelombang besar yang mampu membalikkan kapal-kapal yang jauh lebih kecil. Berlayar melintasi Teluk Biscay bisa menjadi perjalanan yang berbahaya. Bahkan para pelaut berpengalaman pun mengalami kesulitan menavigasi bagian lautan ini karena pola cuaca yang tidak dapat diprediksi, terutama pada bulan Oktober hingga April ketika angin kencang sering terjadi dan badai dahsyat bisa muncul entah dari mana. Ditambah lagi, terdapat banyak tebing berbatu yang memberikan lebih banyak bahaya bagi kapal yang berlayar selain arus padat yang menyebabkan masalah navigasi. Semua faktor ini menjadikan penyeberangan perairan ini menjadi upaya yang rumit bahkan bagi pelaut veteran yang tahu persis cara menangani bahaya tersebut, perairan secara aman dan kompeten. Ribuan orang masih berani marah setiap tahunnya dengan mengangkut barang antar pelabuhan utama Eropa atau berlayar dari benua ke benua. 4. Segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda, pusat misteri dan keingintahuan di Samudra Atlantik Utara, telah ada sejak lama. Banyak cerita yang beredar tentang kapal dan pesawat yang menghilang secara misterius di wilayah tersebut, membuat banyak orang percaya bahwa sesuatu di luar pemahaman manusia sedang terjadi di sana. Sungguh membingungkan bagaimana wilayah sekecil itu bisa dikaitkan dengan begitu banyak orang yang hilang, rasanya terlalu aneh untuk dipahami. Ada yang mengatakan bahwa kekuatan misterius atau supernatural bekerja di sini, membuat kita semua bertanya-tanya apa yang ada di balik peristiwa membingungkan ini. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memahami mengapa fenomena ini terjadi, namun keberhasilan masih belum tercapai. Dari bencana alam seperti puting beliung dan ombak besar hingga penculikan oleh alien atau bahkan kota bawah laut yang diciptakan oleh budaya yang hilang, penyebab utamanya masih belum diketahui. Namun bijaksana bagi para pelaut untuk menghindari wilayah terkenal ini karena reputasinya sebagai tempat yang berbahaya. Tidak hanya kapal tetapi juga pesawat tampaknya menghilang sepenuhnya saat terbang di sini, dalam beberapa kasus tidak meninggalkan jejak.